Pemirsa, kostum atau seragam yang dipakai oleh Ferdy Sambo dinilai bisa menunjukkan otoritas tertentu dan bisa menekan penerima perintah. Artinya jika Ferdy Sambo masih mengenakan seragam Polri ketika memberi perintah, maka hal tersebut bisa membuat atau menekan Richard Eliezer. Kajian ahli psikologi forensik menunjukkan potensi Richard Eliezer dalam tekanan Ferdy Sambo. Terbaru dalam sidang hari ini, saksi ahli menjelaskan tekanan kepada Richard bisa terbukti jika perintah datang dari orang yang memiliki pangkat dan jabatan tinggi. Pemahaman kata tekanan tidak melulu harus dimanifestasikan lewat sebuah perintah lisan. Tapi tekanan itu, bahkan perintah itu, bisa termanifestasikan secara non-verbal. Adakah pihak yang memberikan perintah itu punya otoritas atau tidak? Berarti kalau pihak pemberi perintah itu punya otoritas, objektif. Ada pihak pemberi perintah yang punya otoritas. Itu pertama. Yang kedua, apakah pihak pemberi perintah itu mengenakan kostum tertentu? Bukan hanya soal pangkat, Reza juga menambahkan bahwa untuk membuktikan tekanan juga harus memeriksa apakah pemberi perintah memakai seragam. Sudah dua, objektif ya. Ada kostum. Silakan dicek saja bagaimana kostum yang dikenakan pada saat kejadian misalnya. Yang ketiga, lokasi kejadian, lokasi pemberian perintah itu dilakukan di mana? Dan seperti yang terlihat dalam kronologi CCTV di rumah Saguling pada 8 Juli 2022, Richard Eliezer menemui Ferdy Sambo di lantai 3. Menurut versi Richard, Sambo memerintahkannya menembak Yosua dengan skenario adu tembak. Tidak lama, Richard turun disusul Putri dan Ferdy Sambo. Terlihat dalam CCTV, Sambo mengenakan seragam dinas warna coklat. Di lokasi yang otoritatif atau lokasi yang umum saja, atau lingkungan itu spesifik yang memang lingkungan itu sudah merepresentasikan power, kekuatan, kewenangan, wibawa, kekuasaan si pemberi perintah. Itu yang ketiga atau mungkin yang keempat. Dan selanjutnya, spesifik lagi, bukan lingkungan secara umum ini. Si pemberi perintah dan si penerima perintah berada di ruangan yang sama atau berbeda. Sebelumnya dalam sidang 13 Desember 2022, kubu Ferdy Sambo menekan Eliezer dengan mengungkit banyaknya perbedaan isi berita acara pemeriksaan. Bahkan Sambo menegaskan Eliezer salah menerjemahkan perintah. Keterangan saudara dalam BAP ini, ya, ini tidak konsisten semua. Saya mau tanya, yang mana yang benar? Jadi begini Bapak, dapat saya jelaskan. Biar Bapak tidak menanyakan lagi tentang BAP ini. Ya harus saya tanyakan. Iya, makanya saya tanya. Saudara penasihat hukum beri kesempatan saksi untuk menjawab. Ya, saya mau jelaskan bahwa ini harus saya tanyakan karena tidak konsisten yang mulia. Silakan. Baik, begini Bapak. Bapak bayangkan dari tanggal 8 Juli sampai di bulan Agustus itu saya didoktrin terus-menerus oleh klien Bapak tentang skenario. Siapa yang doktrin? Di mana yang doktrin? Di mana saudara didoktrin? Di lantai 3. Saudara penasihat hukum tidak perlu sampai membentak. Saya mencoba mengingat-ingat kembali kejadian demi kejadian. Bapak kira segampang itu mengingat kembali kejadian itu? Ini tidak konsisten. Barada Richard Eliezer adalah salah satu terdakwa yang membuka tabir kematian Yosua saat masih dalam masa pemeriksaan di Bareskrim Polri. Dari keterangan Richard inilah, jaksa mendakwa pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup kepada Ferdy Sambo. Bahwa berdasarkan BAP saksi tertanggal 5 Agustus 2022 halaman 3, saksi menyatakan bahwa Ferdy Sambo menceritakan skenario setelah terjadinya penembakan. Sedangkan BAP saksi tanggal 7 September 2022 halaman 4, saksi menyatakan bahwa mengenai skenario diceritakan pada saat di lantai 3 kediaman Saguling. Ini yang mana lagi yang benar? Yang September. Siap. Yang dimana saudara ceritakan tadi di skenario dibuat di lantai 3. Lantai 3. Oke. Tim Liputan MGN.